di channel YouTube LSPTD. Ya, kita lanjut nih guys tentang lembaga kursus ya. Jadi sebelumnya kita sudah ngobrol sama Mas Agus tentang apa itu Alpha Bank, kemudian alumninya berapa banyak tadi ya, suka dukanya mengembangkan lembaga kursus ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ini Mas Agus, kita ada pertanyaan nih tentang, karena terkait tadi ya, kita merupakan lembaga sertifikasi profesi. Tentunya sebuah lembaga sertifikasi kan harus memiliki manfaat gitu ya terhadap pengembangan SDM. Nah, tentunya lembaga kursus ini merupakan bagian dari itu ya, merupakan dari bagian pengembangan SDM di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya Mas Agus, apa sih peran krusial dari lembaga kursus ini kalau menurut Mas Agus? Silakan. Oke, jadi antara lembaga sertifikasi dengan lembaga pelatihan ya memang itu link and match banget. Ya, betul. Ya kan, bagi saya itu link and match. Hulu hilir lah ya. Ya, gitu kan, kita punya peran memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang di bidang kita kan non formal ya. Jadi pendidikan non formal yang membantu pemerintah juga untuk mengentaskan pengangguran. Wah, luar biasa. Gitu kan. Jadi bagi kami visinya memang itu. Jadi bagaimana memberikan menambah kompetensi ya, menambah ataupun memberikan pelatihan kompetensi baru bagi mereka yang belum punya kompetensi ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, tapi kita juga harus melihat kebutuhan pasarnya. Oke. Jadi di lembaga kursus sendiri, khususnya di Alpha Bank sendiri, kalau kita flashback ke belakang ya, pada saat program 1 tahun kami itu mulai menurun, kami evaluasi, ternyata memang waktu itu memang pasar yang di sini atau di tempat kita memang menurut kami memang kurang bagus waktu itu, sehingga kita harus pindah. Nah, berpindahnya kemana? Kita mencari pasar baru. Oke, siap. Ya, salah satunya dengan membuka program-program pendek. Short course tadi ya. Makanya kami sekarang udah punya tagline nih, kursus singkat kerja didapat. Oke, ini tagline-nya nih, kursus singkat kerja didapat ya. Jadi kursus singkat kerja peran lembaga kursus teman-teman sekali lagi adalah bagaimana dari tadinya pengangguran udah mendapatkan kerja gitu ya Mas Agus. Iya, jadi atau tadi yang kedua adanya reskilling ya, dan upskilling gitu kan. Ya. Karena di sini kita segmennya menjadi dua. Satu, para pencari kerja. Oke, para pencari kerja. Alumni SMK, SMA atau perguruan tinggi yang lulus, dia mau cari kerja, dia butuh tambahan keterampilan, maka khususlah di tempat kita. Atau yang kedua, kita juga melayani dari segmen corporate, misalkan karyawan-karyawan, instansi dan perusahaan-perusahaan yang upskilling tadi, atau mau pindah naik jabatan. Atau apa bedanya tuh materi antara yang baru mau masuk ke industri dengan yang sudah bekerja? Bedanya untuk yang fresh graduate kan mereka yang dibutuhkan adalah kompetensi dasar yang memang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja. Sedangkan yang upskilling tadi mereka udah punya kompetensi dasarnya, tinggal mereka upgrade lagi kan. Nah, sehingga materi yang diberikan di sana pun berbeda. Apa bisa berdasarkan request gitu? Bisa, sangat bisa. Jadi satu sisi juga ada request otomatis yang tadi segmen corporate training, kalau kita istilahkan di tempat kami biasanya request sih bentuknya apa, dan ini biasanya yang materialnya aneh. Case projectnya apa gitu aneh, ya. Iya. Bahkan berarti kalau untuk corporate training ini struktur atau narasumbernya juga harus benar-benar kompeten. Iya. Dan kita bedakan instruktur yang menghandle di corporate berbeda ya itu tidak sama dengan yang berbeda, karena tentunya berbeda. Dan kami juga harus terus mengembangkan di situ, karena ternyata pasar butuh seperti itu di kita, dan bahkan tidak hanya melayani di wilayah Jogja saja kan, tapi kita juga mengembangkan sampai luar Jogja. Nah, untungnya kan sekarang eranya sudah digital marketing nih, jadi kan dengan era online, era digital ini sangat-sangat membantu kita, dan sudah terbukti dengan era digital ini budget pemasaran yang dulunya tinggi sekarang gitu itu berapa sekarang minimal. Sehingga
efektivitas, efisiensi juga bisa kita ukur, dan hasilnya pun juga bisa jauh lebih bagus yang Oke, sekarang. Mas Agus, dari dari proses belajar mengajar di kursus ini sejauh mana sih berterimaannya di industri gitu ya, dengan kata lain alumninya itu sudah banyak diserap oleh industri, atau memang kebanyakan memang orang kursus itu hanya pengen tahu aja gitu. Oh ya, memang kita akui Mas, di kursus itu walaupun kita kursus ini akan jadi dapat kursus yang fresh graduate ya, yang dia pencari kerja itu, ternyata di situ juga ada klaster lagi. Klaster baru lagi. Iya, ada lagi. Jadi ternyata walaupun sama-sama fresh graduate itu mereka juga punya kepentingan yang berbeda. Atau ada lagi klaster lagi yang dia masih kuliah, dia masih sekolah, tapi niat untuk nyari keterampilan prestasi itu ada, sehingga dia kursus itu hanya sekedar ingin ngisi waktu sambil misalkan web, grafis ataupun apa yang sesuai dengan hobi dia biasanya, atau sesuai dengan ada tugas gitu ya, atau tugas kampus dia juga cari di tempat kursus untuk melengkapi kekurangan yang ada di kampus. Itu banyak karena kami kan berada di kota, di lingkungan kampus-kampus, otomatis kan otomatis pasar kita yang short course tadi utamanya adalah mahasiswa. Nah, sehingga kita punya kelas khusus yang namanya kelas rombel. Namanya rombel artinya kita melayani request kelas. Jadi anak-anak kampus misalkan jurusan teknik sipil, mereka bikin kelompok, terus Pak kita punya kasus ini Pak, bisa nggak dibuatkan materi? Oke, bisa. Di kelas. Menarik ini untuk mahasiswa atau mahasiswi yang tadi kesulitan dalam proses belajar mengajar di kampus dan ingin kursus, ada program-program menarik gak nih Mas Agus di bulan-bulan ini, atau mungkin ada promo apa gitu untuk di Alpha Bank? Kalau kita, karena yang segmen tadi yang klaster kampus, artinya memang kita melihatnya peluangnya adalah kebutuhan kampusnya apa. Jadi kalau tren sekarang itu yang di Jogja itu untuk materi-materi yang kayak rancang bangun, gambar teknik sipil itu lumayan banyak. Jadi kampus-kampus di Jogja kan banyak. Kemudian akuntansi juga lumayan banyak. Kemudian bahasa asing, bahasa Inggris bisa juga banyak. Cuman kalau kami fokusnya masih di teknik ya. Gitu. Jadi terus yang web, misalkan web ya, yang web programmer juga banyak. Artinya di materi-materi itu kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan kampus. Gitu. Siap. Dan ya tadi anak-anak kampus yang misalkan masih kuliah, berarti memang kami orientasinya adalah bagaimana membantu mereka untuk bisa membantu tugas-tugas ataupun materi-materi yang mereka mungkin kesulitan di kampus, bisa belajar di tempat kita, khusus yang masih aktif di klaster yang masih aktif. Tapi kalau klaster yang sudah lulus kuliah, berarti kita orientasinya adalah kursus yang cepat biar dia bisa dapat kompetensi baru untuk lamar kerja. Dan kita siapkan ada tempat magang, ada tempat. Oh, jadi kerjasamanya juga udah banyak perusahaan-perusahaan. Kami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, terutama kita UMKM Mas. Jadi kenapa nggak perusahaan-perusahaan besar gitu? Iya, karena kami punya prinsip. Kenapa kita berpikirnya justru yang menengah bawah, karena kami kan ingin membantu. Jadi kalau kita fokusnya yang gede-gede itu yang ini siapa yang ngertikan gitu kan. Dengan kata lain sebenarnya bagi teman-teman nih yang sedang mencari pekerjaan, bahwa segmen UKM ke bawah itu sebenarnya juga banyak menyerap ya. Banyak ya. Memang dari segi kuantiti nggak banyak. Katakanlah satu industri itu hanya butuh sedikit-sedikit, tapi di mana-mana banyak. Iya, betul. Ketimbang perusahaan besar, cuman dia juga kadang-kadang gini Mas Agus, di perusahaan besar itu teknologi udah eksis sistem udah jalan. Bagi pemula-pemula itu mau apa lagi? Betul, mereka di situ hanya sebagai robot aja. Nah, tapi kalau di kami saya tekankan, justru kalian masuk di UMKM itu yang masih banyak yang bisa masih natural, masih problemnya masih banyak. Ya, masih masih natural, masih itu dia bisa berperan banyak. Nah, betul. Jadi kesempatan dia untuk berkembang itu dia bisa berkarir, bisa bertumbuh sesuai dengan kemampuan dia. Justru di situ dia akan dihargai. Betul sekali. Karena mungkin role-nya juga lebih nyaman ya kalau di UKM itu, misalkan dia mau kerja berapa sampai jam berapa juga nggak masalah gitu. Iya.
justru peran dia sangat berguna di situ. Ya, siap. Kemudian jujur kami malah belum bisa memenuhi semuanya, Mas. Oh, artinya Masih kurang kita. kebutuhan SDM itu Betul, juga betul. sangat banyak Jadi ya. alumni-alumni Maksudnya itu di kita- Jogja apa di luar kota juga? Masih di Jogja aja. Oh, mah baru Iya. di Jogja aja udah Iya. kekurangan tuh. Kurang. Jadi misalkan ada permintaan karyawan di salah satu tempat, ya 1-2 orang, terus kita kirim, kan diseleksi kan, Iya. ada yang lolos, Ada yang lolos, ada yang tidak, terus gitu ya. itu pun kami belum bisa, mungkin angkanya belum bisa 100% lah bisa terus semuanya, masih kurang kita. Kurangnya pertama ya tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan minat yang bersangkutan Ya. tidak di sana, ya kita nggak bisa maksa kan. Oke, siap. Tuh, tapi Mungkin ada tujuan lain dia ya. betul, apalagi kan di Jogja kan banyak pendatang. Nah, jadi Persaingannya jadi lebih ketat ya. bukan, maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sini, kemudian setelah lulus belum tentu dia kerja di Belum sini. tentu dia mau kerja di Dia sini. pulang kampung. Oke, siap. Nah, gitu. Terima kasih Mas Agus. Ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari saya. Kebanyakan kan materi kursus itu basic ya, kebanyakan ya. Mungkin yang untuk fresh graduate tadi kompetensi-kompetensi dasar ya. Misalkan kayak kalau di IT itu kan ada office gitu ya, ada desain grafis, kemudian ada apa namanya web itu saya rasa juga nggak banyak ya yang Iya. ambil ya. Itu kenapa sih kursus itu nggak high level gitu loh materi-materinya? Apa karena memang kebutuhan pasarnya seperti itu atau gimana? Kalau itu sebetulnya, kalau saya ya Mas ya, saya ini menurut saya. Ya. Jadi teman-teman lain mungkin berbeda. Ya. Ya tergantung kitanya, kita mau ngambil segmen yang mana sih. Jadi walaupun pasarnya tuh masih ada. Oh, jadi Alphabank lebih nyaman main di segmen yang apa namanya, segmen fresh graduate tadi ya kebanyakan. Kita sebenarnya dua, jadi kita tuh saya mengatakan kayak supermarket kursus ya. Jadi artinya dua hal tadi kita layani, yang corporate juga ada, yang Oke, khusus juga siap. ada. Siap. Ya tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengatur yang tadi, yang dua hal tadi itu. Yang penting kita yang ini harus ada kecukupan materi-materi untuk Ya, link ya. industrinya. Siap. Kalau yang corporate training berarti kecukupan untuk materi-materi yang memang untuk upgrading tadi Ya, seperti siap. apa. Oke, jadi memang lembaga kursus ya kita banyak berbicara tentang ini ya, materi-materi fresh graduate dan yang tadi upskilling tadi ya, yang sudah bekerja ya. Tapi untuk berada di posisi bahwa lembaga kursus ini merupakan menyediakan misalkan materi-materi yang high gitu, jadi masih jauh itu ya. Artinya gini, pasarnya masih banyak gitu loh yang kompetensi dasar tadi, karena yang high level tadi, yang materi-materi agak sulit tadi juga peminatnya pun mungkin lebih Iya. sedikit ya. Iya, karena buktinya kan dari itu nih Mas, sektor UMKM kan kita Banyak ya. Nah, Oke, jadi mentarget dari iya, mereka kan tetap hampir seminggu sekali itu pasti Mas, aku butuh admin, Mas, aku butuh sekarang digital marketing, desain grafis gitu walaupun ya. ya desain grafis, walaupun cuma satu orang, Iya, satu iya. orang, gitu Cuman kan. banyak ya. Iya, gitu kan. Nah, Siap. sehingga kita mau nggak mau kan nggak mungkin secara ego bisnis misalkan ya, Ya. lah itu mah inilah gengsinya nggak ada, udah kita ambil, ya tetap. Makanya tadi kita tetap split ya, split. Ya, siap. Ada yang endorse. Segmennya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi nggak mau main di satu segmen aja gitu. Betul, sementara ini masih belum Belum sama. sama sih. Ya, karena kita kan membantu kan. Oke, siap. Oke Mas Agus, kemudian dari Alphabank sendiri ini terakhir di segmen ini, apa sih strategi ke depannya ya agar benar-benar lembaga kursus ini bisa bertahan ya? Contohnya nih ya, saya sering lihat tuh lembaga kursus itu kan punya space ya, punya SDM gitu ya. Nah, ketika nggak ada kelas kan artinya tempat kursus itu kosong. Oh, Nah, iya. jadi strategi bisnisnya itu apakah ingin misalkan contohnya ada servis komputer di situ atau apapun itu. Nah, jadi dari Alphabank sendiri strategi kedepannya itu apa? Ya. Peningkatan bisnisnya. Baik, kalau strategi bisnis memang ya kami seperti yang tadi sampaikan Mas, harus terus inovasi ya. Ya, betul. Inovasi apapun itu.
baik dari manajemen sendiri Manajemen itu sendiri. penting juga ternyata. Kita nggak bisa fokus hanya marketing doang, Ya. tapi ternyata SDM kita seperti apa, manajemen sebagainya, mengatur cash flow-nya, mengatur aset alokasi itu sebagainya gitu. Kemudian bagaimana strategi untuk mengikuti tren industri sekarang. Karena lembaga khusus ini kan menurut saya ya memang mau nggak mau kiblatnya ke sana, ke industrinya dulu. Iya. Jadi demand kebutuhan industri, ya. iya, demandnya apa dulu baru kita ciptakan materi-materinya. Karena industri sebenarnya pengennya alumni-alumni yang ready to use. Mereka nggak mau repot lagi, mau training lagi dan sebagainya. Tapi kalau di lembaga sudah siap, sesuai dengan kebutuhan mereka, ya mereka tinggal ambil kan gitu. Walaupun ada nanti tinggal disempurnakan di internal sesuai dengan policy-nya masing-masing Iya, gitu kan. siap. Nah sehingga strategi ke depan memang saya mengajak teman-teman saya di tim itu ya ayo terus inovasi apapun Iya, itu. apa sih untuk meningkatkan pelayanan itu tadi ya? Betul. Jadi apalagi sekarang era-eranya digital ya, era online. Iya. Maka nggak boleh yang masih gagap teknologi atau Apa yang real case-nya yang diterapkan teknologi di lembaga khusus apa sekarang? minimal kita menerapkan di kita ya untuk administrasi kita udah paperless semua. Oh, udah paperless. Ya, ini luar biasa. sudah kita harus punya sistem dan sebagainya. Iya, Walaupun masih sederhana gitu, cuman tapi sudah mulai. artinya sampai sekarang hanya kita punya printer nggak kepake lagi karena nggak punya print. Itu tukang printer nggak aku lagi. Saya sampai punya kasus si teleponi tukang mitra kami yang cetak brosur. Ya. Kan nggak berjalan Apa menanya lagi? Iya, iklan koran, Ya, siap. iklan majalah, Ya, siap. iklan radio. Siap. Kita nggak pernah lagi mas, semua oleh semua. Ah, Terus iklan tukang cetak kop surat yang paper itu kita nggak apa lagi, itu Ya. udah bisa semua. artinya sudah pindah ke. Iya, tapi tetap kita sampaikan ke teman-teman itu ya oke lah kita cari peluang-peluang yang bisa kita mitranya berjalan gitu. Toh dunia paper juga masih ada sekarang kan, Iya. jadi kita masih kita berikan. Kemudian untuk ke pembelajaran juga sama. Jadi kita sekarang benar-benar memaksa dua jalur kan, jalur offline dan jalur online. Oh, jadi sudah hybrid learning. Udah hybrid, walaupun online-nya masih kita lebih nyaman di webinar. Oh, jadi Kelas Zoom meeting, Zoom ya, meeting, kelas gitu Google ya. Kelas online lah, ya, webinar terus ya. Google Meet gitu kan. Karena apa? Ternyata teman-teman atau pasar yang mau kursus itu pada saat kita pernah mencoba untuk yang berbasis video-video ya tutorial itu, betul, video banyak yang nggak tuntas. Artinya pertama juga dari internal kita sendiri dalam memproduksi konten itu kesulitan itu. tidak mudah Ya, juga, ya. tidak mudah juga. Kemudian harus ada sistem evaluasinya kan. Betul. Nah, ternyata teman-teman pengajar itu lebih respect pada saat beralih ke Zoom. Apalagi masa pandemi ini kan ternyata orang secara automatically ternyata bisa berubah di situ. Iya. Tanpa harus harus diedukasi lagi ya. Iya, dalam hitungan detik udah bisa mengerjakan sendiri. Dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dari luar Jogja. Pandemi ini kan susah mas. Berarti pas dalam kata lain pasarnya juga sudah ada di luar Jogja sekarang. Dari ya? dulu kita udah dari luar Jogja. Cuma pada saat pandemi kan mereka nggak mau masuk susah Ya, kan. betul. Dengan adanya online ini kan mereka bisa memasang. Siap. Walaupun sifatnya privat, jadi satu orang, tapi kalau banyak ya alhamdulillah bisa berjalan lah kelasnya gitu. Kemudian dari sisi pemasaran kami juga ya harus terus inovasi. Artinya kebutuhan SDM yang ngurusi di bidang digital marketing sekarang itu ya mau nggak mau harus kita cukupi. Udah spesialis ya ada ya. Iya kalau Artinya dibajetin lah. iya udah ya mulai Dibajetin dari sosial media ya, marketing. kami sudah Udah iklan di Google juga ya gitu ya. Google, Facebook semua udah semuanya. Artinya tinggal menata SDM di situ. Nah, teman-teman semua ini kalau kita ketik nih kursus komputer Jogja ya kan, Alphabet muncul ya. Ya, Nama. CEO-nya alhamdulillah dan
Nah, kemarin juga kita website juga udah mulai kita rubah. Oke, siap. Langsung bentuk e-commerce, jadi mereka bisa beli di situ. Oke. Kita transparan harganya berapa, tempatnya apa aja, Iya. tempat transparan di situ. Siap. Jadi dan kemarin alhamdulillah juga dari marketplace juga ada yang sudah mulai Siap. mau bersama dengan kita, jadi kita juga terus terbuka. Jadi prinsipnya ya kita harus gerak terus. Terus. Oke, Mas Agus, tadi pertanyaan saya, saya agak melihat gitu ya, di lembaga kursus itu kan banyak resource yang nggak kepakai ya, ruangan-ruangan pada kosong gitu ya. Nah, itu punya strategi apa nih mungkin buat nanti teman-teman lembaga kursus lainnya nih yang sedang menyaksikan video ini bisa terinspirasi lah dari situ. Iya. Oke. Saya punya pengalaman di Alfabank pada saat kelas program 1 tahun turun, kemudian kursus mulai peminatnya. Jadi di berbagai faktor ya. Apalagi sekarang orang belajar di YouTube, udah apa sih yang nggak ada di sana? Ini kan tinggal ketik di Google apa sih nggak ada di internet. Nah, hanya pernah kita mengalami ruang-ruang kelas kita itu banyak yang kosong, atau satu ruang 20 komputer cuma diisi 2 orang. AC. Rasanya kan ibarat naik bis, penumpang 2 orang sama 30 orang sama, kan, BBM sama kan, sama kan ke Jakartanya BBM kan nggak ada. Kalau nggak jalan gimana? Iya, bayar supirnya juga sama kan, kita bayar penumpangnya juga sama kan, sama. Akhirnya gimana nih caranya gitu kan? Akhirnya kita membuat sebuah perubahan di lantai yang, karena kan tempat saya kan 2 lantai Mas ya, atas sama bawah. Yang bawah itu kita rubah, kita bikin open space seperti co-working space itu. Nah, artinya kenapa? Biar lebih efisien. Artinya karena tren waktu itu memang kita lebih banyak peminatnya di sisi kelas-kelas kecil Mas, cuma 2 orang, 1 orang, ya maksimal 5, bahkan sampai 5 orang itu, tapi dengan jam yang bersamaan. Bayangkan kalau kita hanya kelasnya terbatas, kan antri kan, padahal mereka maunya jam segitu, kalau jam dulu lagi nggak bisa lagi, aduh gimana? Akhirnya yaudah kita bikin, kita bongkar ruangannya, kita bikin tanpa sekat-sekat, tapi kita konsep seperti kafe gitu ya, lebih nyaman. Artinya walaupun dalam satu areal itu open space itu, tapi kegiatan belajar dalam waktu bersamaan bisa berjalan. Teman-teman tuh, jadi di Alfabank sendiri tanpa saling mengganggu, tempat kapasitas ruangan yang kecil itu tidak jadi masalah ya, ada solusinya lah, asalkan kita kreatif dan inovatif kan itu. Jadi tergantung ini kita mau mematangnya untuk apa dulu. Kalau masih fokus di pelatihannya, berarti kita tinggal cari nih kayak apa gayanya, apakah mau memperbanyak pesertanya atau mau merubah polanya, desain layoutnya dan sebagainya gitu. Tapi kami masih fokus tetap di pelatihannya, tinggal merubah setting ruangannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi tempat yang favorit sehingga kalau private 1-2 orang itu ya cukup yakin aja di meja kita ngobrol. Mas Roy pernah ya ke tempat kita tuh kantor di sana sebentar gitu. Jadi namanya orang kerja kan ya, yang nggak penting ruangan bagus-bagus, yang penting bisa ada listrik, ada internet, makan santai. Betul. Jadi kita privat sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil minum dan makan, silakan, tidak ada masalah. Justru mereka enjoy gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang untuk yang kelas-kelas ruangan kita masih ada. Terus satu lagi memang baiknya memang kita punya unit bisnis yang bisa melengkapi itu, misalkan kan kayak tempat kami kita kan ada IT ya. Kita juga menyiapkan melayani jasa juga, misalkan web, berarti kita juga bisa anak-anak atau kita bikin tim lagi untuk jasa pembuatan website. Bahkan sekarang lagi kejar-kejar agensi digital marketing. Kemudian servis komputer, laptop itu masih ada, makanya di belakang itu kan kita ada ruangan yang kelasnya nggak kepake, udah kita sulap menjadi kayak bengkel itu. Artinya resource yang ada itu bisa dimanfaatkan. Dan peserta pun juga seneng, misalkan Mas laptop saya nggak bisa, udah bawa ke belakang aja tuh, biar di maintenance sama nggak bayar, gratis karena itu member kan. Gitu.
ya, luar biasa sekali. Gitu. Jadi artinya ya memang ya kita cari apa sih yang bisa kita manfaatkan di lembaga kita. Bisa jadi di tempat saya nggak bisa sama dengan tempat lain. Perlakuannya mungkin berbeda gitu ya. Jadi teman-teman pengelola lembaga itu ya harus diskusi aja dengan timnya, kita mau gimana nih. Ini nasi udah jadi bubur nih. Gitu. Mau terus atau mau gimana nih gitu kan? Ya, kayak pandemi kemarin gitu Mas. Gimana nih kita mau hidup mau mati gitu. Ya teman-teman semua nih, jadi nih tadi sempat ngobrol sama Mas Agus, beliau bilang bisnis kami di masa pandemi kemarin hampir roboh. Iya, betul Mas. Kita pernah sampai nggak punya duit sama sekali, terus saldo bank tinggal ada gitu. Tapi kita kunci satu, nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Imun kita nggak. Ya itu betul. Nanti usaha hancur, sendirinya roboh gitu ya. Iya, ada temen yang memang pesannya masih selalu saya ingat. Mas, pokoknya dalam situasi kayak gini tuh kuncinya cuma satu, don't panic. Don't panic. Betul. Don't be panic. Iya, sekali kita panik udah nggak bisa mikir kita. Bawaannya stres, bawaannya emosi, bawaannya semuanya aduh salah semua gitu. Semuanya jadi serba salah. Iya, jadi kemarin jatuh kumpulin teman-teman, gimana nih apa yang harus kita lakukan karena jalan kita masih panjang gitu kan. Oke teman-teman semua, jalan masih panjang ya. Ini seperti halnya jalan tol, ini masih banyak yang bisa kita lakukan ya untuk berkontribusi terhadap pengembangan SDM. Ya bincang-bincang kita kali ini saya rasa cukup ya Mas Agus. Satu lagi apa lagi nih? Terus nih, ini penting. Apa lagi nih? Jadi di era sekarang ini mungkin teman-teman perlu nih. Jadi pengalaman kita sendiri. Saat kondisi seperti ini kita nggak boleh egois nih Bang. Artinya kita nggak bisa merasa yang paling hebat, nggak boleh juga merasa kita yang paling susah, nggak bisa. Jadi ya kolaborasi aja, cari temennya, datangi temen-temennya. Bahkan kayak dengan kita sering kontak teman-teman, saling curhat, tapi dalam arti bukan saling meratapi nasib. Maksudnya teman-teman satu profesi gitu ya? Boleh, satu profesi untuk saling sharing, kan bisa jadi kita punya masalah yang sama, tapi ternyata penyelesaiannya beda-beda. Oke, aku dapat ilmu dari kamu. Iya, betul. Nah, gitu. Terus itu kolaborasi. Dan alhamdulillah dengan begitu kita bisa tertolong. Artinya era sekarang ini bukan lagi persaingan. Bukan. Tapi lebih kepada kolaborasi yang positif. Iya, dan kita pun tadi Mas sudah sering sampaikan kan, kompetitor kita bukan menjadi kompetitor, justru kita menjadi kolaborator lagi. Betul sekali. Jadi apa yang tidak bisa dikerjakan kita, bisa jadi kita bisa kerjasama dengan mereka. Atau paling tidak kan kalau misalkan ada persaingannya sehat, ya kita juga motivasi kan. Bolehlah, ternyata betul. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa kan? Minimal itu untuk motivasinya gitu. Itu aja. Oke. Makasih banyak Mas Agus ya, bincang-bincang pada sore ini ya di LPP Jogja yang lumayan nyaman di tempatnya. Mulai udah mulai gerimis juga. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.